Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan mencoba membahas beberapa soal tentang titrasi asam basa yang telah kita pelajari pada video sebelumnya. Soal pertama, berapa gram BaOH 2 kali yang harus ditimbang untuk membuat larutan BaOH 2 kali dengan konsentrasi 4N dalam volume 500 ml. Kemudian tentukanlah berapa pH larutan tersebut. Sebelum memulai mengerjakan soal-soal, sebaiknya biasakan menggunakan atau membuat diketahui terlebih dahulu apa saja yang sudah diketahui pada soal terlebih dahulu. Di sini yang diketahui adalah konsentrasi BaOH 2 kali sama dengan 4N. Kemudian volume BaOH 2 kali adalah 500 mili. Maka yang ditanya pada soal adalah massa dari BaOH, kemudian pH dari larutan BaOH tersebut. Oleh sebab itu baru kemudian kita jawab. Karena di sini yang diketahui adalah konsentrasi NaOH dalam normalitas, maka rumus yang kita gunakan adalah N sama dengan gram per Be kali 1000 per V. Di sini belum diketahui berapa nilai Be. Untuk itu kita cari terlebih dahulu nilai Be dengan cara kita uraikan terlebih dahulu reaksi dari BaOH 2 kali akan terurai menjadi Ba2 plus ditambah OH min 2OH min. Angka 2 ini menunjukkan jumlah OH min yang dihasilkan. Maka di sini Be sama dengan MR BaOH 2 kali dibagi dengan nilai B atau jumlah OH min. MR BaOH itu sendiri dicari dengan cara 1 kali AR BA ditambah 2 kali ARO ditambah 2 kali ARH. Kemudian dibagi dengan nilai B yaitu 2 sama dengan 1 dikali 137 ditambah 2 kali 16 ditambah 2 kali 1 dibagi 2 sama dengan 171 dibagi 2 sama dengan 85,5. Inilah nilai Be dari BaOH 2 kali. Setelah didapatkan nilai Be dari BaOH 2 kali, maka kita kembali ke rumus awal N sama dengan gram per Be kali 1000 per V. Maka gram atau masanya saja sama dengan N kali Be dikali V dibagi 1000. 4 mol ekivalen N dapat diurai menjadi 4 mol ekivalen per liter dikali 85,5 gram per mol ekivalen dikali dengan 500 ml per 1000. 1000 merupakan konversi mililiter ke liter. Maka di sini dapat dicoret ini karena 1000 konversi dari mililiter menjadi liter, maka ini bisa dicoret. Maka nilainya sama dengan 171 gram. Maka ini sebanyak 171 gram BaOH yang ditimbang untuk menghasilkan BaOH 2 kali sebanyak 4 dengan konsentrasi 4N. Untuk menentukan pH dari BaOH 2 kali, kita harus tahu terlebih dahulu BaOH 2 kali merupakan basa kuat. Maka untuk mencari nilai pH harus tergantung pada nilai pH tergantung pada nilai pOH. Nilai pOH tergantung pada nilai OH minnya atau konsentrasi dari OH minnya. Oleh sebab itu kita uraikan terlebih dahulu reaksi dari BaOH 2 kali akan terurai menjadi
BA2+ ditambah 2OH min. Konsentrasi dari BaOH itu sendiri adalah 4N. Maka konsentrasi untuk OH min 2 dikali 4N sama dengan 8N. Kemudian kita harus rubah terlebih dahulu nilai normalitas menjadi molaritas. Karena kita mencari nilai pH dalam satuan molaritas, maka N sama dengan B dikali M, sehingga M sama dengan N dibagi B. B merupakan jumlah OH min. B merupakan jumlah dari OH min. Maka N-nya tadi adalah 8N dibagi dengan jumlah OH min sama dengan 2, maka 8N dibagi 2 sama dengan 4M. Setelah kita dapatkan konsentrasi OH min, ini konsentrasi OH min, maka kita mencari POH terlebih dahulu sama dengan min log konsentrasi OH min sama dengan min log 4M sama dengan 0,6. Di sini di dalam kalkulator akan tertulis 0,602. Karena ini merupakan angka mutlak, tanda mutlak, maka POH larutan adalah 0,602. Maka untuk mencari pH sama dengan PKW dikurang POH sama dengan nilai PKW ada 14, POH sama dengan 0,602, maka pH sama dengan 13,4. Nah, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Soal yang kedua, berapa gram asam oksalat yang harus ditimbang untuk membuat larutan asam oksalat 1N dalam volume 200 ml larutan. Kemudian tentukanlah pH larutan tersebut. Jika dibandingkan dengan soal nomor 1, maka yang diketahui tidak terlalu berbeda, hanya saja di sini kita menggunakan asam oksalat, sedangkan yang tadi adalah basa, BaOH 2 kali. Asam oksalat merupakan asam lemah. Kita harus tahu dia asam kuat atau asam lemah untuk menentukan nilai pH. Maka di sini yang diketahui adalah konsentrasi oksalat sama dengan 1N, volume oksalat yang akan dibuat adalah 200 ml. Yang ditanya massa oksalat yang harus ditimbang, yang kedua pH larutan asam oksalat. Kemudian untuk jawab, karena di sini konsentrasi masih dalam N, maka untuk mencari massa adalah N sama dengan gram per BE dikali 1000 per V. Di sini kita harus mencari terlebih dahulu nilai BE. Untuk mencari nilai BE kita harus tahu terlebih dahulu berapa jumlah H plus yang dihasilkan, karena di sini kita menggunakan asam. Maka di sini H2C2O4, karena dia asam lemah, maka reaksinya bolak-balik menjadi 2H plus ditambah C2O4 2-. Jumlah H plus yang dihasilkan adalah sebesar 2, maka dikenal dengan nilai A. Maka BE oksalat sama dengan MR dibagi 2, dibagi A, di mana di sini nilai A sama dengan 2. MR oksalat, asam oksalat itu sendiri rumusnya adalah H2C2O4 2H2O. Maka
Be oksalat sama dengan 6 dikali AR H ditambah 2 dikali ARC ditambah 6 dikali ARO sama dengan dibagi 2. Maka nilai BE sama dengan 6 dikali ARH sama dengan 1 ditambah 2 dikali 12 ditambah 6 dikali 16 dibagi 2. Maka sama dengan 126 dibagi 2 sama dengan 63. Ini merupakan BE dari asam oksalat. Setelah kita mengetahui BE asam oksalat, maka kita dapat mencari berapa massa yang akan ditimbang untuk membuat larutan asam oksalat N1N. N sama dengan gram per BE dikali 1000 per V. Maka gramnya saja sama dengan N dikali BE dikali 1000 per V. 1000 per V. Oke, sama dengan dia satu normalitas sama dengan 1 mol ekivalen per liter dikali 63 gram per mol ekivalen dikali 1000 dikali V. V sama dengan 100 ml per 1000. Ini rumus kita yang di atas ini bukan 1000 tapi V per 1000. V per 1000. V-nya di sini 200, maka sama dengan ini bisa dicoret, kemudian ini bisa dicoret juga, ini 5 sama dengan 12,6 gram. Untuk membuat larutan asam oksalat 1N sebanyak 200 ml, kita harus menimbang sebanyak 12,6 gram oksalat. Selanjutnya kita akan mencari pH dari asam oksalat. pH asam oksalat, maka kita harus mengubah terlebih dahulu seperti tadi, N menjadi normalitas menjadi molaritas. N sama dengan A dikali M. Di sini kita butuh nilai A. Maka nilai A dapat dicari dengan cara kita uraikan dulu reaksi H2C2O4 akan terurai menjadi H plus ditambah 2H plus ditambah C2O4 2-. Maka nilai A sama dengan 2. Maka nilai A sama dengan 2. Ini nilai A. Sehingga M sama dengan N dibagi A. N-nya tadi adalah 1 N per 2 sama dengan 0,5 M. Sekarang kita dapatkan konsentrasi oksalat dalam mililiter, dalam molaritas. Dalam molaritas. Konsentrasi oksalat dalam molaritas, maka kita buat lagi reaksinya. H2C2O4 akan terurai menjadi H2H plus ditambah C2O4 2-. Konsentrasi oksalat adalah 0,5 M, maka konsentrasi H plus adalah 2 kali 0,5 M sama dengan 1 M. Nilai pH tergantung dari nilai konsentrasi H plusnya, sehingga kita harus mencari berapa nilai H plus.
Maka di sini pH sama dengan, maaf sebelumnya, karena yang kita cari adalah konsentrasi dari asam lemah, maka untuk mencari nilai H+ bukan dengan cara begini. Kita hapus terlebih dahulu. Kita tidak mencari dengan cara yang seperti ini untuk konsentrasi H+, karena dia termasuk asam lemah. Untuk mencari konsentrasi H+ dari asam lemah, kita gunakan konsentrasi H+, rumusnya sama dengan akar dari nilai Ka dikali Ma. Ma merupakan konsentrasi dari asam lemah. Maka nilai Ka biasanya diketahui kalau untuk Ka dari asam oksalat adalah 5,4 kali 10 pangkat min 2 dikali 0,5 M sama dengan 0,1643 M. Maka kita dapat mencari konsentrasi H+. Konsentrasi H+ dengan cara membuat reaksi H2C2O4 terurai menjadi 2H+ ditambah C2O4 2-. H+-nya saja adalah sebanyak 0,1643 M. Karena di sini ada 2H+, maka ini dikali dengan 2 sama dengan 0,3286 M. Ini konsentrasi H+. Maka pH sama dengan pH sama dengan min log konsentrasi H+ sama dengan min log 0,3286 M sama dengan 0,048. Ini pH larutan asam oksalat larutan asam oksalat 1N. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya, soal nomor 3, yaitu berapa volume HCl yang harus dipipet untuk membuat HCl 5N dalam 500 ml larutan jika konsentrasi HCl pekat 37%. Maka kita buat terlebih dahulu apa saja yang diketahui. Di sini yang diketahui, ini kita anggap sebagai konsentrasi yang kedua, N2, yang ini V2, ini N1. Maka diketahui di sini N1 sama dengan, atau konsentrasi HCl1 sama dengan 37%. Di sini konsentrasi HCl yang kedua sama dengan 5N dan volume larutan yang kedua adalah sebanyak 500 ml. Yang ditanya volume yang dipipet untuk membuat larutan HCl 500 ml. Maka sebelum kita jawab, kita harus tahu di sini konsentrasinya dalam 37%. Maka kita harus mengkonversi yang persen menjadi normalitas. Maka untuk mengkonversi N persen menjadi normalitas, rumusnya sama dengan NHCl 1 sama dengan 1000 dikali Bj atau berat jenis dikali persen dibagi Be. Karena kita di sini menggunakan normalitas, makanya kita menggunakan Be. Untuk mencari Be HCl, kita harus menguraikan terlebih dahulu HCl terurai menjadi H+ tambah Cl min. Cl min. Maka di sini H+ yang dihasilkan cuma 1, maka A sama dengan 1.
maka BeHCl sama dengan MrHCl dibagi A. MrHCl adalah 1 dikali ARH ditambah 1 dikali ArCl dibagi dengan 1 sama dengan 1 dikali 1 ditambah 1 dikali 35,5 dibagi 1 sama dengan 36,5. Ini adalah BeHCl. Sekarang kita kembali ke rumus awal. N sama dengan 1000 dikali BJ. BJ di sini BJ-HCl ya. Dikali persen konsentrasi dibagi BE. Maka 1000 di sini 1000 dikali BJ-HCl itu sendiri 1,19 gram per mililiter. Untuk nilai BJ ini biasanya disebutkan dalam soal atau diketahui, bisa dapat dicari di Google, kemudian dikali dengan 37% dibagi BE-nya 36,5 gram per mol ekuivalen. Bisa dicoret persen, sini coret, kemudian gram dicoret, maka ini sama dengan maka N-nya sama dengan 12,0630 N. Kemudian karena konsentrasi dari N1 sudah diketahui, ini sebagai N1, maka kita gunakan rumus pengenceran V1 kali N1 sama dengan V2 dikali N2. V1-nya tidak diketahui, ini akan kita cari. N1-nya 12,0630 N sama dengan 500 ml dikali N2-nya adalah 5N. Maka V1 sama dengan 500 ml dikali 5N dibagi 12,0630 N sama dengan 207,2 ml. Sebanyak inilah volume yang harus kita pipet atau kita ambil untuk membuat HCl 500 N dengan konsentrasi 5N. Soal berikutnya adalah untuk titrasi 50 ml BaOH 2 kali 0,00812 M dengan HCl 0,0250 M. Hitunglah A. pH awal, B. pH ketika netralisasi mencapai 50%, C. pH ketika netralisasi 100%, dan D. ketika pH ketika kelebihan 1 ml HCl. Kemudian kita harus menggambarkan kurva yang terbentuk di sini. Sebelumnya kita harus buat terlebih dahulu yang diketahui. Selalu harus kita mulai dengan yang diketahui. Yang pertama adalah konsentrasi dari BaOH 2 kali sebesar 0,00812 M. Kemudian V dari BaOH 2 kali sebanyak 50 ml. Kemudian konsentrasi HCl sebesar 0,0250 M. Kemudian yang ditanya adalah yang A pH awal, yang B pH pada saat 50% titrasi atau netralisasi, yang C pH pada saat 100% netralisasi, yang D pH pada saat kelebihan 1 ml HCl. Kita dapat cari terlebih dahulu nilai pOH. Kita buat jawabnya di sini.
Yang A pH awal. Tapi kita uraikan terlebih dahulu. BaOH 2 kali akan terurai menjadi Ba 2 plus ditambah 2 OH min. Di sini OH min yang dihasilkan sebanyak 2, maka konsentrasi BaOH di sini awalnya 0,00812 M, maka konsentrasi OH min 2 kali 0,00812 M sama dengan 0,016 M. Maka POH sama dengan min log konsentrasi OH min sama dengan min log 0,016 M sama dengan 1,80. Maka pH sendiri sama dengan PKW dikurang POH sama dengan 14 dikurang 1,80 sama dengan 12,2. Ini pH awal. Selanjutnya kita cari pH dari larutan ketika titrasi mencapai 50% netralisasi. Maka di sini kita cari terlebih dahulu berapa mol BaOH yang digunakan. Karena di sini yang berpengaruh untuk menentukan pH dan POH adalah nilai H+ dan OH-, maka di sini ada baiknya lebih mudahnya kita terlebih dahulu menguraikan BaOH 2 kali menjadi Ba2 plus ditambah 2 OH-. Di sini yang konsentrasi BaOH adalah 0,00812 M, maka konsentrasi OH-nya 2 dikali 0,00812 M sama dengan 0,01624 M. Kemudian kita cari terlebih dahulu berapa mol OH- yang digunakan untuk reaksi ini. Berarti mol dari OH- sama dengan volume dikali M. Volumenya adalah 50 ml dikali 0,01624 M sama dengan 0,812 milimol. Ini merupakan mol total yang akan bereaksi. Maka untuk 50% titrasi, maka nilai molnya N sama dengan 0,0812 milimol dibagi 2 sama dengan 0,406 milimol. Ini sebagai milimol BaOH- yang akan bereaksi, maka ini sama dengan milimol H+ yang akan bereaksi dengan OH-, sehingga kita dapat mencari V dari HCl. Kenapa kita dapat mencari V HCl? Karena milimol H+ juga sama dengan konsentrasi HCl, karena pada HCl akan terurai H+, di sini akan terurai H+ menjadi Cl-. H+ menjadi Cl-. H yang dihasilkan cuma 1, maka di sini koefisiennya sama-sama 1, maka milimol H+-nya yaitu 0,406 milimol. Sehingga sama juga dengan mol dari HCl, sehingga V HCl sama dengan NaHCl atau H+ dibagi V HCl dibagi M HCl sama dengan 0,406 milimol dibagi dengan 0,0250 M sama dengan 16,24 mililiter. Ini mililiter HCl atau H+ yang akan kita gunakan. Kemudian kita lanjut ke rumus berikut.
dengan jalan berikutnya, maka kita hapus terlebih dahulu. Kita lanjutkan ke jalan selanjutnya. Tadi kita tulis lagi berapa VHCl yang harusnya digunakan. VHCl terpakai adalah 16,24 ml. NaCl nya sama dengan 0,406 milimol. Maka di sini kita buat reaksinya. Karena tadi reaksinya adalah BaOH 2 kali, kita buat ulang lagi ya. Akan terurai menjadi Ba2 plus ditambah OH min, 2OH min. Kemudian HCl terurai menjadi H plus ditambah Cl min. Yang karena kita mencari pH, maka yang akan kita gunakan di sini adalah H plus dan OH min. Maka kita buat reaksinya 2OH min ditambah H plus menghasilkan H2O. Karena reaksi kita haruslah setara, maka di sini jumlah H-nya harus kita tambah 2 di sebelah kiri, maka di sebelah kanan akan menjadi 2H2O. Di sini reaksi kita sudah setara, maka kita buat awal bereaksi. Saat bereaksi di sini adalah sisa. Kemudian kita garis ini dulu. Pada awal bereaksi tadi N dari OH min, N dari OH min awal adalah N totalnya sama dengan 0,812 milimol. Ini mol total dari N dari OH min. Maka di sini 0,812 milimol. Pada saat awal ini belum bereaksi, maka ini belum terbentuk. Maka pada saat bereaksi, H plus yang terjadi adalah sebesar 0,406 milimol. Maka OH min yang bereaksi juga sebesar 0,406 milimol. Maka di sini ada 0,406 milimol OH min yang tersisa. Maka untuk kemudian kita dapat mencari, karena di sini ada yang bersisa adalah OH min, maka kita cari konsentrasi dari OH min sisa sama dengan mol sisa dibagi V total atau V campuran, sama dengan mol sisa adalah 0,406 milimol dibagi volume total adalah volume dari BaOH 2 kali ditambah dengan volume HCl sama dengan 66,24 ml sama dengan 6,13 kali 10 pangkat min 3 M. Maka kita cari, setelah kita dapatkan nilai konsentrasi OH min, kita dapat mencari nilai POH. POH sama dengan min log konsentrasi OH min sama dengan min log 6,13 kali 10 pangkat min 3 M sama dengan 3 dikurang log 6,13 sama dengan 2,21. pH sama dengan PKW dikurang POH sama dengan 2,2 X sama dengan PKW nilainya 14 dikurang 2,21 sama dengan 11,79. Ini pH yang digunakan, pH pada saat 50% netralisasi. Kenapa di sini tidak dikalikan 2? Tidak dikalikan 2, kita ganti penanya. Tidak dikali 2 karena pada reaksi sudah dalam bentuk
2OH min, sehingga tidak perlu lagi dikali 2. Kita lanjutkan ke pH netralisasi yang C ketika 100% netralisasi. Ketika 100% netralisasi, maka BaOH akan habis bereaksi dengan HCl. Dengan kata lain, mol dari BaOH 2 kali akan sama dengan jumlah mol HCl yang bereaksi. Sehingga karena ini merupakan basa kuat, HCl asam kuat, maka ketika reaksi netralisasi 100%, maka basa kuat dengan asam kuat akan habis bereaksi sehingga pH larutan menjadi netral, yaitu 7. Selanjutnya untuk kelebihan 1 ml 1 ml HCl, maka kita harus cari terlebih dahulu N total. Ketika ke N total bereaksi pada saat 100% netralisasi, maka N sama dengan, ini NaHCl ya, 0,812 milimol. Karena milimol total BaOH yang bereaksi adalah sebanyak 0,812 milimol, maka HCl juga harusnya sebanyak 0,812 milimol. Dibagi dengan ini konsentrasi HCl 0,0250 M sama dengan 32,48 ml. Ini volume saat 100% netral atau netralisasi. Maka kita dapat mencari volume kelebihan 1. Maka volume HCl untuk kelebihan 1 ml sama dengan 32,48 ml ditambah dengan 1 ml sama dengan 33,48 ml HCl. Setelah kita dapatkan VHCl tadi sama dengan VHCl sama dengan 33,48 ml, kita cari terlebih dahulu N dari HCl. Maka 3V dikali M HCl, yaitu 33,48 ml dikali 0,0250 M sama dengan 0,837 milimol. Kita buat reaksi kembali, di mana tadi yang bereaksi adalah 2OH-, maaf saya salah bikin. Kita ganti tandanya terlebih dahulu, ini OH-, 2OH- ditambah H+ karena HCl bereaksi menjadi H2O. Maka kita harus setarakan lagi reaksinya, maka di sini kita tambahkan 2H+, di sini menjadi 2H2O. Kalau kita buat seperti tadi, awal, bereaksi, dan sisa. Di sini pada awal bereaksi kita ingat lagi bahwa jumlah mol BaOH yang bereaksi adalah sebesar 0,812 milimol. Ini HCl belum ada. Kemudian pada saat reaksi, HCl yang kita gunakan sebanyak 0,837 dikurang dengan 0,812 milimol. Di sini 0,812 milimol. Kenapa di sini harus dikurang 2? Kenapa di sini dikurang dengan 0,812? Karena di sini yang habis bereaksi adalah ini habis bereaksi. Sini habis bereaksi, maka ini yang lebih sedikit. Maka di sini harus kita kurangkan dengan 0,812 menjadi 0,025 milimol. Di sini yang bersisa lagi adalah HCl, maka kita harus mencari konsentrasi HCl sisa atau H+ sisa.
sama dengan N per V. N-nya sama dengan 0,025 milimol. V-nya adalah 50 ditambah dengan 33,48 yaitu 83,48 ml sama dengan 2,99 kali 10 pangkat min 4 M. Maka pH sama dengan min log konsentrasi H+. Kita dapat langsung mencari min log konsentrasi H+ karena HCl merupakan asam kuat. Min log 2,99 kali 10 pangkat min 4 M. pH sama dengan 4 dikurang log 2,99 sama dengan 3,52. Kita sudah dapat semua pH-nya, maka kita buat kesimpulannya terlebih dahulu sebelum kita buat kurva titrasi. Kita buat kesimpulan terlebih dahulu. Di sini pH awal sama dengan 12,2. pH yang kedua pH 50% netral, netralisasi yaitu 11,79. Yang ketiga pH 100% netral yaitu 7. Kemudian pH pada saat kelebihan HCl sama dengan 3,52. Nah, kita buat kurvanya. Silakan nanti buat di kertas grafik biar lebih bagus dan lebih kelihatan. Sini adalah volume HCl dalam mililiter. Ini adalah pH. Sini 2, 6, 8, 10, 12, 14. Ini 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Kita tambah panjangnya dikit lagi. Ini 14. Nilai pH. Maka kita buat terlebih dahulu di sini pH volume awal kita tadi adalah volume HCl kita masih 0, kemudian ada, tunggu dulu kita buat aja sini 15, bukan 10, kita buat 10, 20, 30, kita buat seperti ini aja skalanya 40. Kemudian ketika volume awal berarti HCl-nya 0, maka pH-nya adalah sebesar 12,2. Kita ganti warnanya ya, 12,2. Kita anggap di sini 12,2. Kemudian pada saat 50% titrasi netralisasi, maka volume HCl kita adalah sebesar 16,24. 16 kita perkirakan di sini 16,24 ml. pH-nya 11,79. Anggap di sini 11,79. Maka kita buat garis putus-putusnya. Buat garis putus-putusnya di sini, anggap di sini 16,24. Kemudian pH netral dengan volume sebesar 32,48. Volume netral 32,48. Anggap di sini 32,48. pH netral 7. Kenapa pH netralnya adalah 7? Karena reaksi antara asam kuat dengan basa kuat. Kemudian kalau yang kelebihan HCl volumenya adalah 33,48, pH-nya 3,52. Kita anggap di sini 3,52. Anggap di sini 3,52. Maka kita tarik garis putus-putus.
Maaf ini nggak rapi, kita hapus sedikit dulu. 3,52 ke sini. Maka kurva titrasi kita tarik di sini, silakan nanti digambar lagi di kertas. Oh, maaf, kurang bagus. Silakan nanti digambar lagi di kertas grafik, itu lebih jelas bagaimana kurva titrasinya yang bagus. Ini kemudian kita tarik ke sini, tarik sini. Ini kurva titrasi kita. Kemudian kita lanjut ke soal berikutnya. Untuk soal berikutnya, untuk titrasi 50 ml NH4OH 0,106 mmol dengan HCl 0,225 m, hitunglah pH awal, pH ketika titrasi mencapai 25%, yang ke C titrasi mencapai 50%, D titrasi mencapai 75%, E titrasi mencapai 100%, dan F pH ketika kelebihan 1 ml HCl. Kemudian kita gambarkan lagi kurva titrasi. Maka di sini kita harus tahu terlebih dahulu yang kita reaksikan adalah antara NH4OH merupakan basa lemah dan HCl merupakan asam kuat. Maka untuk mencari, setelah itu baru kita buat diketahui konsentrasi dari NH4OH sama dengan 0,106 m, volume dari NH4OH 50 ml, kemudian konsentrasi dari HCl sama dengan 0,225 m. Yang ditanya, yang A pH awal, B pH 25% pada saat 25% netralisasi, yang C pH pada saat 50% netralisasi, yang D pH pada saat 75% netralisasi, yang E pH pada saat 100% netralisasi, yang D, yang F pH pada saat kelebihan 1 ml HCl. Karena yang bereaksi di sini adalah basa lemah, maka kita harus mencari tahu terlebih dahulu Kb dari NH4OH. Biasanya ini diketahui di soal atau dapat dicari di buku-buku. Kb dari NH4OH adalah 1,8 kali 10 pangkat min 5. Maka untuk pH awal, untuk jawab pH awal, konsentrasi OH- sama dengan akar dari nilai Kb dikali Mb. Mb adalah konsentrasi basa lemah. Maka ini sama dengan Kb-nya 1, akar dari 1,8 kali 10 pangkat min 5 dikali dengan 0,106 m. Ini sama dengan 1,381 kali 10 pangkat min 3 m. Kemudian setelah dapatkan nilai OH-, kita mencari POH, tapi kita hapus space terlebih dahulu, kita kasih space. POH sama dengan min log konsentrasi OH min, sama dengan min log 1,381 kali 10 pangkat min 3, sama dengan 3 dikurang log 1,381 sama dengan 2,86. Maka pH sama dengan PKW dikurang POH, sama dengan 14 dikurang 2,86 sama dengan 11,14.
Kemudian kita lanjutkan ke 25% titrasi. Kita bersihkan terlebih dahulu. Kita lanjut ke B, 25% netralisasi atau netralisasi. Maka pH pada saat netralisasi, kita cari terlebih dahulu N dari NH4OH. N ini NH4OH ini adalah N total ya, yang akan kita reaksikan atau kita netralkan. N sama dengan V kali M sama dengan 50 ml kali konsentrasi NH4OH 0,106 M sama dengan 5,3 milimol. Karena kondisinya kita mencari 25% netralisasi dan kita tidak tahu berapa VHCl pada saat 25% netralisasi, maka kita dapat mencari VHCl sama dengan VHCl pada 25% netralisasi, berarti kita mencari terlebih dahulu N dari N yang akan bereaksi. N bereaksi sama dengan 25 per 100 kali 5,3 milimol. Tahu ini sama dengan seperempatnya, sama dengan 1,33 milimol. Milimol yang bereaksi, milimol NH4OH yang bereaksi sama dengan milimol HCl yang akan bereaksi, sehingga kita dapat mencari volume HCl. VHCl sama dengan N per M sama dengan 1,33 milimol dibagi 0,225 M sama dengan 5,89 ml. Kemudian kita buat lagi reaksi antara NH4OH dengan HCl akan menghasilkan NH4Cl ditambah H2O. Sebelum kita uraikan menjadi awal bereaksi, saat bereaksi, dan sisa, kita harus pastikan terlebih dahulu apakah reaksi kita ini setara atau belum. Ini sudah setara. Karena dia sudah setara, dapat kita lanjutkan, di mana pada saat awal bereaksi, N dari NH4OH adalah 5,3 milimol. HCl belum ada. Kemudian HCl pada saat bereaksi adalah sebesar 1,33 milimol, maka NH4OH yang bereaksi juga 1,33 milimol. Yang bersisa adalah NH4OH sebesar 3,97 milimol. Di sini dianggap habis karena HCl yang bereaksi cuma 1,33 milimol dan itu habis bereaksi dengan NH4OH. Sehingga konsentrasi dari NH4OH sisa sama dengan N sisa per V campuran, sama dengan 3,97 milimol dibagi dengan V campuran sama dengan 50 ditambah 5,8 ml sama dengan 55,89 ml sama dengan konsentrasinya 0,071 M. Di sini NH4Cl yang dihasilkan juga sebesar 1,33 milimol. Maka di sini terbentuk produk atau garamnya 1,33 milimol. Ini garam. Maka kita harus mencari juga berapa konsentrasi garam. Konsentrasi garam, jangan NH4Cl aja kita buat di sini. Konsentrasi dari NH4Cl sama dengan NH4Cl per V campuran
sama dengan 1,33 milimol dibagi 55,89 ml sama dengan 0,0238 M. Setelah kita dapatkan ini konsentrasi basa, ini garam, maka kita cari nilai pH. Kita bersihkan terlebih dahulu. Oke, kita lanjutkan karena di sini adalah yang bersisa adalah NH4OH dalam suasana basa, maka kita di sini mencari POH sama dengan PKB ditambah log konsentrasi garam per konsentrasi basa lemah. Di sini kita singkat menjadi BL, basa lemah, sama dengan PKB dari ini 1,8 kali 10 pangkat min 5, PKB-nya sama dengan min log KB sama dengan min log 1,8 kali 10 pangkat min 5 sama dengan 4,74 4,74. Di sini PKB sama dengan 4,74 ditambah log konsentrasi garam kita tadi adalah 0,0238 M dibagi 0,071 M sama dengan 4,74 dikurang ditambah min 0,474 sama dengan 4,266. Ini konsentrasi pada saat 25% netralisasi. Kemudian kita lanjutkan ke kondisi 50% netralisasi. Karena kondisi 50% netralisasi, kita cari seperti tadi volume HCl pada saat 50% netralisasi. Sebelum kita mencari yang C, kita tadi ada yang kelupaan mencari pH. Tadi kita baru mencari POH. Pada POH tadi sama dengan 4,266 pada 25% netralisasi. Maka pH sama dengan PKW dikurang POH sama dengan 14 dikurang 4,266 sama dengan 9,73. Ini pH pada saat 25% netralisasi. Kemudian kondisi yang C 50% netralisasi, maka kita harus cari terlebih dahulu volume dari HCl pada saat kondisi 50% netralisasi. Maka VHCl sama dengan N dibagi M. Kita harus mencari terlebih dahulu N pada saat 50% netral. N total sama dengan tadi 5,3 milimol. Maka pada 50% N sama dengan 50/100 dikali 5,3 milimol sama dengan 2,65 milimol. Maka VHCl sama dengan N dibagi M sama dengan 2,65 milimol dibagi M-nya 0,225 M sama dengan 11,78 mililiter. Setelah kita ketahui berapa volume HCl, lebih baik kita cari terlebih dahulu V total sama dengan 50 ml ditambah 11,78 mililiter sama dengan 61,78 mililiter.
Kemudian baru kita buat reaksinya lagi. Reaksi dari NH4OH ditambah HCl menjadi NH4Cl ditambah H2O. Kita buat lagi awal bereaksi, pada saat bereaksi, dan sisa. Kita garis lagi yang rapi. Ini B, ini sisa. Ini kita rapik, kita buat garisnya terlebih dahulu. Kemudian pada saat awal kita ingat lagi, awal ini adalah total dari NH4OH yang akan bereaksi 5,53 milimol, HCl belum ya. Di sini kemudian pada saat bereaksi, HCl yang bereaksi adalah sebesar 2,65 milimol. Karena koefisiennya sama-sama 1, maka pada saat bereaksi NH4OH juga sebesar 2,65 milimol. NH4Cl yang terbentuk juga 2,65 milimol. Maka pada saat sisa, pada akhir reaksi akan bersisa sebesar 2,65 milimol NH4OH dan NH4Cl yang terbentuk juga 2,65 milimol. Sehingga kita dapat kita cari terlebih dahulu konsentrasi dari NH4OH sisa. Dia akan sama dengan NH4Cl karena molnya sama-sama 2,65. NH4Cl sama dengan N per V total atau V campuran sama dengan 2,65 milimol dibagi 61,78 mililiter sama dengan 0,0429 M. Setelah kita dapatkan konsentrasi dari masing-masing, ini basa lemah, ini merupakan garam, maka kita dapat mencari nilai pOH. Kenapa masih pOH? Karena kita masih bersisa adalah basa lemah. pOH sama dengan PKB ditambah log konsentrasi garam per konsentrasi basa lemah atau Bl. PKB adalah 4,74, ini nilainya. Kemudian ditambah log dari 0,0429 M dibagi 0,0429 M. Karena ini sama-sama dengan 1, log 1 sama dengan 0, maka di sini 4,74 ditambah 0 sama dengan 4,74. Karena masih pOH, yang kita butuhkan adalah pH, maka pH sama dengan pKw dikurang pOH sama dengan 14 dikurang 4,74 sama dengan 9,26. Dan kita lanjut ke kondisi titrasi mencapai 75%. Ketika titrasi mencapai 75%, kita cari dengan jalan yang sama. Kita harus mencari terlebih dahulu N yang bereaksi. Kita bagi dua tempat kita terlebih dahulu biar gampang. Sebentar. Ini kita bagi. N yang bereaksi pada saat 75% bereaksi adalah 75 per 100 kali 5,3 milimol sama dengan 3,97 milimol. Sudah dapat, kemudian kita tentukan V dari HCl yang bereaksi, yang digunakan dengan cara N yang bereaksi dibagi dengan M HCl. Berarti 3,97 milimol bagi 0,22 M 225 M sama dengan 17,64 mililiter. V total sama dengan 50 ml ditambah 17,64 ml sama dengan 67,64 ml.
Kemudian kita lanjutkan lagi dengan membuat reaksi seperti tadi, NH4OH ditambah HCl menghasilkan NH4Cl ditambah H2O. Kita buat lagi awal, bereaksi, dan sisa. Sekarang kita garis, Nah, kita buat garis di sini seperti biasa. Kemudian pada awal seperti tadi 5,3 milimol yang akan bereaksi, HCl juga belum terbentuk, belum digunakan, NH4Cl juga belum terbentuk. Pada saat bereaksi, HCl yang bereaksi adalah sebanyak 3,97 milimol. NH4OH juga sebanyak 3,97 milimol karena NH4OH koefisien reaksinya sama. NH4Cl yang terbentuk juga 3,97 milimol. Di sini NH4OH masih bersisa sebesar 1,33 milimol, sedangkan NH4Cl yang terbentuk sebesar 3,97 milimol. Maka kita cari terlebih dahulu konsentrasi dari NH4OH, sisa sebesar N sisa dibagi V campuran, sama dengan 1,33 milimol dibagi dengan V campuran kita tadi adalah 67,64 ml sama dengan 0,0197 M. Sedangkan konsentrasi garam NH4Cl-nya sama dengan N per V campuran sama dengan 3,97 milimol dibagi 67,64 ml sama dengan 0,0587 M. Kemudian karena konsentrasi basa lemah sudah diketahui, ini konsentrasi basa lemah, ini konsentrasi garam, kita dapat mencari pH. Sebelum mencari pH, kita cari terlebih dahulu pOH karena masih bersisa basa. pOH sama dengan PKB ditambah log konsentrasi garam per konsentrasi basa lemah, sama dengan PKB-nya 4,74 ditambah log dari konsentrasi garam kita 0,0587 M dibagi 0,0197 M sama dengan 5,214. Ini atau kita bulatkan menjadi 5,21. Maka untuk pH sama dengan PKW dikurang pOH sama dengan 14 dikurang 5,21 sama dengan 8,79. Selanjutnya kita mencari konsentrasi atau pH pada saat 100% netralisasi. Tunggu dulu, kita rapikan dulu. 100% netralisasi. Sebelum kita melanjut ke tahap berikutnya, kita harus mencari dulu berapa volume HCl pada saat 100% titrasi. Pada saat volume HCl 100%, pada saat titrasi mengalami 100%, maka N HCl yang bereaksi akan sama dengan NH4Cl yang bereaksi. Maka tadi N total kita adalah 5,3 milimol, berarti dibagi dengan volume dari dibagi dengan M dari HCl 0,225 M sama dengan 23,56 ml. Kita bagi dua tempatnya. Enggak rapi.
kita bagi 2, kemudian V total sama dengan 50 ml ditambah 23,56 ml sama dengan 73,56 ml. Setelah itu baru kita carilah, kita buat reaksi dari NH4OH ditambah HCl akan menjadi NH4Cl ditambah H2O. Di sini yang bereaksi sebanyak 5,3 milimol NH4OH, kemudian HCl juga 5,3 milimol. Pada kondisi yang sama, ini dikatakan volume jumlah mol dari NH4OH dan HCl sama, maka ini dikatakan titik ekivalen. Pada titik ekivalen ini, jika terjadi reaksi antara basa lemah dengan asam kuat, maka pada saat titik ekivalen akan terjadi hidrolisis. Yang terhidrolisis hanyalah NH4. Yang terhidrolisis hanya NH4. HCl tidak terhidrolisis. Cl tidak terhidrolisis. Saya ganti tanda warna biru ya. Cl tidak terhidrolisis karena Cl berasal dari asam kuat. Nah, karena di sini NH4 yang terhidrolisis, maka reaksinya kita lanjutkan NH4+ ditambah H2O akan terhidrolisis menjadi NH3 ditambah H3O+. Sini kita harus mencari terlebih dahulu berapa NH4OH yang NH4+. Kita harus mencari terlebih dahulu, kita ganti penanya ya. Kita cari N dari NH4+ sama dengan 0, bukan N tapi konsentrasi M. Kita buat M biar lebih jelas. M dari NH4+. Mudah kita jelas, jangan M. Saya buat tanda yang lain. Ini sama besar aja semua. M atau konsentrasi dari NH4+ sama dengan 0, sama dengan N. Terus dulu ini kita buat rumusnya, N dibagi V total sama dengan 5,3 milimol dibagi dengan 73,56 ml sama dengan 0,0721 M. Setelah didapatkan konsentrasi NH4+, kita buat lagi reaksi. Ini kita pindahkan ke sini, NH4+ ditambah H2O akan terhidrolisis menjadi NH3 ditambah H3O+. Maka kita buat awal bereaksi dan sisa seperti biasa. Kemudian pada awal bereaksi konsentrasinya adalah sebesar 0,071 M. Yang bereaksi kita tidak tahu, maka kita lambangkan dengan X. Ini kita lambangkan dengan X, maka yang terbentuk juga sebesar X. Maka di sini 0 dikurang 0,071 dikurang X. Konsentrasinya ini X dan ini juga X. Maka kita harus mencari Ka terlebih dahulu. Kenapa Ka? Karena yang bersisa sekarang adalah yang terbentuk sekarang adalah H3O+. KKA sama dengan konsentrasi NH3 dikali konsentrasi H3O+ menghasilkan dibagi konsentrasi NH4+ sama dengan sama-sama X, NH3 X dikali X per 0,071 dikurang X. Karena X ini kecil, dari 0,071, maka
X diabaikan, dapat diabaikan, sehingga rumusnya menjadi KA sama dengan KA-nya sama dengan 5,6 kali 10 pangkat min 10. X-nya menjadi X kuadrat. Ini X. X ini menjadi X kuadrat. Ini penanya saya ganti X kuadrat. Dibagi dengan 0,071 M. Maka kita dapat mencari nilai X. Maka nilai X dapat kita cari dengan cara X kuadrat sama dengan 5,6 kali 10 pangkat min 10 dikali 0,071 M sama dengan 3,976 kali 10 pangkat min 11 M. Sedangkan X saja sama dengan akar dari 3,976 kali 10 pangkat min 11 M sama dengan 6,35 kali 10 pangkat min 6 M. X sama dengan konsentrasi NH3 sama dengan konsentrasi H3O+, sama dengan 6,35 kali 10 pangkat min 6 M. Sehingga kita langsung dapat mencari nilai pH sama dengan min log konsentrasi H+, sama dengan min log 6,35 kali 10 pangkat min 6 M sama dengan 5,20. Ini pH pada kondisi 100% titrasi. Kita lanjutkan ke pH pada saat kelebihan 1 ml HCl. Maka kita harus cari terlebih dahulu VHCl. Tadi, maaf, kita bersihkan. VHCl, ini kelebihan pH pada saat kelebihan HCl. Tadi V pada saat kondisi 100%, V 100% netral, sama dengan 23,56 ml. Maka pada saat kelebihan HCl, maka VHCl menjadi 23, VHCl sama dengan 23,56 ml ditambah 1 ml sama dengan 24,56 ml. Ini volume HCl ketika kelebihan HCl sebanyak 1 mili. Kemudian kita cari lagi berapa NaCl pada saat kelebihan 1 ml. N sama dengan V dikali M. V-nya 24,56 ml dikali M-nya sebesar 0,225 M sama dengan 5,53 milimol. Kemudian kita cari berapa N sisa. Kenapa kita mencari N sisa? Karena pada saat kondisi ini N sisa ini adalah N sisa HCl. Karena pada kondisi ini HCl lebih NaCl dikurang N bereaksi. Sini NaCl-nya adalah 5,53 milimol. N yang bereaksi ini adalah NH4OH total. Maka 5,53 dikurang dengan 5,3 milimol menjadi 0,23 milimol. Kemudian kita dapat mencari konsentrasi HCl sisa. N sisa dibagi dengan V total sama dengan 0,23 milimol
dibagi dengan V total kita tadi 50 ml ditambah 24,56 ml sama dengan 3,0848 kali 10 pangkat min 3 M. Ini konsentrasi HCl. Dengan kita mengetahui konsentrasi HCl sisa, berarti pada saat ini larutan kita larutan bersifat asam, sehingga kita dapat langsung mencari pH sama dengan min log konsentrasi H plus sama dengan min log 3,0848 kali 10 pangkat min 3 M sama dengan 2,5. Nah, kemudian ketika semuanya sudah kita nilai-nilai pH sudah kita dapatkan, kita buat rangkumannya terlebih dahulu. Kesimpulannya yang A, pH pada awal 11,14, yang B pH sama dengan 9,73, yang C pH sama dengan 9,26, yang D pH sama dengan 8,78, yang E pH sama dengan 5,20, yang F pH sama dengan 2,5. Ini volume awalnya, volume HCl sama dengan 0. Pada ini 0. Pada pH 9,73 volume HCl-nya sebesar 5,89. Kalau ini pH HCl sebesar 11,78. Yang D pH volume HCl 17,64. Yang E volume HCl sebanyak 23,56. 23,56. Ini volumenya 24,56. Kita buat lagi kurva titrasi. Ini volume, tetap volume HCl dalam mililiter. Ini pH 2, terlalu besar, 2, 4, 6, 8, 10, 12, ini 14. Ini pH volumenya 5, 10, 15, 20, 25, 30. Ini pada saat pH titrasi kita, pada saat volume HCl kita 0, maka pH titrasi kita adalah 11,14. Misalkan di sini sorry kita hapus terlebih dahulu, berarti di 11,14, berarti di sini 11,14. Kurang jelas, ini 11, kurang jelas penanya, 11,14. Kemudian ini 0 pada saat volume 0. Pada saat volume HCl-nya 5,89, ini 5,89, maka pH-nya adalah 9,73. Ini 9,73. Kita buat garisnya putus-putus. Silahkan buat di kertas grafik biar kelihatan kurvanya dengan bagus. Kemudian dengan volume 11,78, ini pH-nya 9,73.
9,26. Ini kemudian pada saat pH 8,78, volume HCl-nya 17,64, pH-nya 8,78. 8,78 sini. Kemudian pada pH 5,20, ini anggap 5, ini 5,20, 5,20, volume HCl kita adalah 23,56. Maka di sini volume garisnya kita tarik seperti ini. Maaf kalau tidak rapi, silahkan buat di kertas grafik biar gambarnya lebih bagus dan jelas. Ini juga nggak rapi. 23,52, kemudian 56, kemudian untuk pH 2,5 24, 24,56, 2,5. Maka kurvanya akan terlihat seperti ini. Silahkan buat gambarnya yang lebih bagus dan rapi. Ya, kita lanjut ke soal nomor 6. Soal selanjutnya, tentukanlah pH larutan yang terbentuk jika sebanyak 100 ml asam sulfat atau H2SO4 0,2 M bereaksi dengan 100 ml natrium hidroksida 0,1 M. Nah, kita buat terlebih dahulu apa saja yang diketahui pada soal. Kemudian di cat sama dengan VH2SO4 sama dengan 100 ml, konsentrasi asam sulfat sama dengan 0,2 M, kemudian konsentrasi NaOH sama dengan 0,1 M, dan volume natrium hidroksida sama dengan 100 ml. Yang ditanya adalah pH larutan yang terbentuk jika kedua larutan tersebut dicampurkan. Maka jawabnya, hal yang harus kita terlebih dahulu adalah N dari H2SO4 sama dengan, sebaiknya jangan N yang dicari terlebih dahulu, tapi cari konsentrasi dari H+ dan OH- yang bereaksi, karena yang terpenting dari pH adalah H+, jumlah H+ dan OH-. Maka untuk H2SO4 akan terurai menjadi 2H+ tambah SO4 2-. Di sini H2SO4 konsentrasinya adalah 0,2 M. Maka H2O itu OH-nya itu sendiri atau H3O+-nya sebesar 2 kali 0,2 M sama dengan 0,4 M. Kalau untuk NaOH akan terurai menjadi Na plus ditambah OH-. Kenapa reaksi mereka hanya berjalan satu arah? Karena di sini adalah asam sulfat adalah asam kuat, NaOH adalah basa kuat. Maka NaOH di sini konsentrasinya 0,1 M, karena koefisiennya sama-sama 1, maka Na adalah 1 M dan OH- juga 0,1 M. Maka yang digunakan untuk bereaksi nantinya adalah H+ atau disebut juga dengan sering juga orang buat H3O+. Yang bereaksi adalah H3O+. Karena di sini ada 2, maka di sini 2 H3O+ bereaksi dengan OH- akan menghasilkan
H2O. Reaksi harus berjalan dalam bentuk setara. Maka di sini harus kita tambahkan 2. Di sini jadinya harusnya di sini 2, di sini 4. Karena di sini sebelah kiri jumlah H plusnya adalah 8, di sebelah kanan harus 8. Jumlah O di sebelah kiri ada 4, maka di sebelah kanan juga ada 4. Kemudian kita cari lagi mol masing-masing. Mol dari H3O plus H3O plus sama dengan M dikali V. H3O plus adalah 0,4 M dikali V sama dengan 100 ml sama dengan 40 milimol. N dari OH- sama dengan M dikali V sama dengan 0,1 M dikali 100 mili sama dengan 10 milimol. Setelah dapatkan nilai mol masing-masing, baru kita masukkan lagi ke dalam reaksi. 2H3O plus ditambah 2OH- menjadi 4H2O. Ini kita buat lagi awal, bereaksi dan sisa. Pada awal bereaksi, 2 buah H3O plus itu sebesar 40 milimol. Jangan ragu ya, ini sudah 2 buah H3O plus. Sudah 2 H3O plus, jadi tidak perlu lagi dikali 2 pada saat menentukan konsentrasi. Kemudian OH-nya sebesar 10 mili, belum. Pada saat titrasi, pada awal titrasi ini belum, pada saat penyampuran. Ketika pada saat bereaksi barulah didapatkan OH- yang bereaksi sebesar 10 milimol. Maka karena yang paling sedikit adalah ini, betul di atas ini, dia sama, ini bukan reaksi titrasi tapi pada saat pencampuran, maka di sini 10 milimol. Kalau dilihat dari koefisien mereka sama-sama 2, tetapi dari jumlah milimol mereka berbeda, maka milimol yang diambil adalah milimol yang paling kecil. Di sini OH- yang paling kecil sebanyak 10 milimol, maka H3O plus yang bereaksi juga sebanyak 10 milimol. Ini OH- sudah habis bereaksi, sedangkan yang bersisa adalah H3O plus sebanyak 30 milimol. Setelah kita dapatkan jumlah molnya, kita mencari konsentrasi H3O plus sisa. H3O plus 3O plus yang bersisa sama dengan N per V total sama dengan 30 milimol dibagi 200 ml sama dengan 0,15 M. Ini bisa dicoret. Kemudian setelah didapatkan konsentrasi, maka pH sama dengan min log konsentrasi H plus sama dengan min log 0,15 M sama dengan 0,82. Ini yang saya sebutkan tadi, tidak perlu lagi dikali 2 karena jumlah konsentrasi ini sudah meliputi 2 H3O plus. Soal yang terakhir, hitunglah pH pada titik-titik titrasi 25 ml HCl 0,16 M ketika penambahan yang A 10 ml, B 15 ml, C 25 ml, dan D 26 ml KOH 0,242 M. Kemudian kita disuruh menggambarkan kurva titrasi. Kita harus mulai terlebih dahulu dengan diket. Diketahui adalah konsentrasi dari HCl sama dengan 0,16 M. Kemudian VHCl adalah 25 ml. Konsentrasi KOH adalah konsentrasi KOH sama dengan 0,242
M. Kemudian yang ditanya, pH masing-masing larutan ketika ditambahkan 10 ml 10 ml KOH, kemudian yang B 15 ml KOH, kemudian yang C 25 ml KOH, yang D 26 ml KOH. Sebelum kita mulai reaksi ini, sebelum kita mengerjakan soal, kita harus tahu terlebih dahulu ini HCl merupakan asam kuat, KOH merupakan basa kuat. Maka maka kita harus mencari dengan menggunakan rumus asam kuat dan basa kuat. Untuk jawab, kita harus cari terlebih dahulu N dari HCl yang akan bereaksi sama dengan M dikali V sama dengan 0,16 M dikali dengan 25 ml sama dengan 4 milimol. Kemudian pada saat kita cari pH pada saat penambahan 10 ml KOH, maka kita cari N KOH yang bereaksi sama dengan M dikali V sama dengan 0,242 M dikali 10 ml sama dengan 2,42 milimol. Maka kita buat reaksinya HCl ditambah KOH menghasilkan KCl ditambah H2O pada awal bereaksi, pada saat bereaksi dan sisa. Kemudian kita tandai ini, kemudian pada saat awal bereaksi HCl-nya 4 milimol, KOH belum, KCl juga belum. Pada saat bereaksi KOH sebesar 2,42 milimol yang kita gunakan, maka HCl juga 2,42 milimol karena koefisien reaksinya sama-sama 1. Maka HCl yang bersisa adalah sebesar 1,58 milimol. Kemudian kita mencari konsentrasi HCl sisa karena pH larutan kita dipengaruhi oleh HCl. N per V campuran sama dengan 1,58 milimol dibagi dengan V campurannya, V totalnya 35 ml sama dengan 0,0451 M. Maka pH sama dengan min log konsentrasi H plus sama dengan min log 0,047 0,0451 sama dengan 1,35. Kemudian yang kedua kita cari kondisi titrasi pada saat volume KOH 15 ml KOH. Maka kita cari N dari KOH sama dengan M dikali V sama dengan 0,242 M dikali 15 ml sama dengan 3,63 milimol. Maka reaksi kita H3O. HCl ditambah KOH akan menghasilkan KCl tambah H2O. Kemudian kita buat lagi awal bereaksi dan sisa. HCl pada awal 4,4 milimol. KOH belum, KCl juga belum. Pada saat bereaksi, KOH bereaksi sebesar 3,63 milimol, maka HCl juga sebesar 3,63 milimol. Pada saat ini, tetap HCl yang bersisa sebesar 0,37 milimol. Maka kita dapat mencari konsentrasi dari
HCl sisa sama dengan NaCl per V campuran sama dengan 0,37 milimol dibagi dengan 40 ml sama dengan 9,25 kali 10 pangkat min 3 M. Kemudian kita dapat langsung mencari pH sama dengan min log konsentrasi H+ sama dengan min log 9,25 kali 10 pangkat min 3 M sama dengan 3 dikurang log 9,25 sama dengan 2,03. Kemudian kita cari pada saat kondisi penambahan 25 ml KOH. Maka NKOH sama dengan M dikali V sama dengan 25 ml dikali 0,242 M dikali 25 ml KOH sama dengan 6,05 milimol. Kemudian setelah didapatkan NKOH, maka kita masukkan ke dalam rumus HCl ditambah KOH sama dengan menghasilkan KCl ditambah H2O. Maka di sini awal bereaksi lagi pada saat B, kemudian pada saat sisa. Kemudian kita buat di sini HCl-nya adalah 4 milimol, KOH belum ada. Kemudian di sini KOH yang kita gunakan sebanyak 6,05. Karena di sini yang paling sedikit adalah HCl, maka sebagai pereaksi pembatas kita adalah HCl, sehingga yang digunakan adalah sebanyak 4 milimol. Maka KOH harus kita kurangi dengan 4 milimol. Maka HCl habis, KOH menjadi bersisa 2,05 milimol. Karena yang bersisa adalah KOH, maka kita cari di sini adalah konsentrasi KOH sisa sama dengan N per N sisa kali V campuran. 2,05 milimol dibagi dengan 50 ml sama dengan 0,041 milimolaritas. Maka konsentrasi OH- sudah diketahui karena KOH akan terurai menjadi K plus tambah OH-. Karena koefisiennya 1, maka konsentrasi OH- adalah 0,41 M sama dengan konsentrasi KOH. Maka POH sama dengan min log konsentrasi OH- sama dengan min log 0,041 M sama dengan 1,39. Maka pH sama dengan PKW dikurang POH sama dengan 14 dikurang 1,39 sama dengan 12,61. Kemudian kondisi terakhir adalah pada saat penambahan 26 ml KOH. Maka kita harus cari terlebih dahulu N dari KOH sama dengan M dikali V. M-nya 0,242 M dikali 26 ml sama dengan 6,29 milimol. Maka kita buat lagi reaksi HCl ditambah KOH menghasilkan KCl ditambah H2O. Di sini awal bereaksi, pada saat bereaksi, dan sisa. Ini kondisinya. Kita hapus terlebih dahulu, ini belum rapih. Kita garis terlebih dahulu.
pada saat bereaksi HCl yang dibutuhkan adalah yang direaksikan adalah 4 milimol. KOH belum, KCl juga belum terbentuk. Kemudian pada saat bereaksi KOH itu ada 26,29, sedangkan HCl cuma 4 milimol. Maka HCl dijadikan sebagai pereaksi pembatas. Maka HCl yang akan habis, maka ini harus dikurangi dengan 4 milimol. Maka nilainya sama dengan 2,29 milimol. Karena yang bersisa adalah KOH, maka konsentrasi larutan kita atau pH larutan kita dipengaruhi oleh KOH. Berarti kita harus mencari konsentrasi KOH sama dengan N per V sama dengan 2,29 milimol dibagi dengan V-nya adalah 51 ml sama dengan 0,0449 M. Di sini setelah kita dapatkan KOH, kita dapat mencari POH sama dengan min log konsentrasi OH min sama dengan min log 0,0449 M sama dengan 1,35. Maka pH sama dengan PKW dikurang POH sama dengan 14 dikurang 1,35 sama dengan 12,65. Dan setelah kita dapatkan semua konsentrasinya, tinggal kita buat kesimpulannya bahwa kesimpulan ini pada yang A, pH sama dengan 1,35, V sama dengan 10. Kemudian yang B, pH sama dengan 2,03, V sama dengan 15 ml. Yang C, pH sama dengan 12,61, V sama dengan 25 ml. Yang D, pH sama dengan 12,65, V sama dengan 26 ml. Kemudian baru kita lanjutkan pembuatan kurva titrasi. Baik, tinggal kita buat kurva titrasi. Seperti biasa, saran saya lebih baik dibuat di kertas grafik karena di sini tidak rapi ya. Di sini misalnya 5, 10, 15, 20. Lanjutkan di sini 25. 25 di sini 30, kemudian ini V dari KOH dalam mililiter. Kemudian di sini pH 2, 4, 6, 8, 10, 12, ini 14, ini pH. Kemudian kita buat di sini sebelum penambahan KOH, pH kita 1,35. Kita buat sini 1,35. Kemudian pada volume 15, penambahan 15, pH kita menjadi 2,03. Anggap di sini 2,03. Ini 15. Kemudian pada volume 25 pH kita menjadi 12,61. Kenapa dia seperti ini? Kenapa tidak pada volume yang sama akan menghasilkan titik ekuivalen? Karena konsentrasi dari kedua larutan tersebut berbeda. 12,61. Kemudian kalau untuk yang terakhir volume 26 12,65. Ini kurvanya di sini. Maaf, silahkan buat dengan rapi di kurva kertas grafik.
Nah, tinggal kita tarik garisnya. Di sini tidak jelas kurva titrasinya karena harusnya tidak terlalu jauh volume yang diambil. Nah, cukup sekian pembahasan soal kita kali ini. Saya harap ini dapat membantu dalam proses pembelajaran maupun pada saat untuk memahami bagaimana pembuatan kurva titrasi dan penentuan titik ekivalen. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.